Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudy Miftah Farid di channel ini, channel bisnis dan investasi. Teman-teman, apa kabar? Senang sekali kembali lagi saya bisa menyapa teman-teman di channel ini, di video-video tentang bisnis dan investasi. Alhamdulillah, setelah beberapa video kemarin saya berkeliling ke beberapa proyek, ya lihat ada sebuah developer yang bagus juga. Kemudian saya juga lihat rumah-rumahnya keren. Bener ya, ternyata saya menemukan fakta-fakta yang luar biasa. Apa itu? Bahwa saya akhirnya menemukan bahwa benar ya, setiap orang, setiap Anda, setiap keluarga baru, bahkan setiap, bukannya keluarga baru, mungkin yang sudah berkeluarga cukup lama, ini banyak yang belum punya rumah. Nah, begitu. Dan saya juga bertemu dengan orang-orang ini, apakah di situ ada calon konsumen dan sebagainya. Pertanyaan hampir sama gitu loh ya. Gimana caranya punya rumah? Ini pertanyaan yang ambigu sebenarnya. Punya rumah dengan cara pandang sekarang, punya rumah ini seperti apa? Ini kan harus dikelirkan dulu, ya. Nah, kalau dalam Islam teman-teman, ketika kita bertanya apakah kita ini wajib punya rumah, ya, maka jawabannya adalah wajib. Wah, tapi bukan punya rumahnya yang wajib, apalagi bagi yang sudah menikah atau misalnya yang baru menikah dan ya utama sekali itu apa? Untuk berpisah dengan kedua orang tua, orang tua atau mertua, dan kemudian tinggal di sebuah rumah, menempati sebuah rumah. Jadi bukan wajib memiliki rumah. Kalau dalam Islam sendiri itu adalah wajib menempati rumah, atau kepala rumah tangga, sang laki-laki, sang suami nih gitu ya, itu wajib mengadakan rumah untuk sang istri dan anak, misalnya seperti itu kalau yang sudah punya anak. Maka nah inilah yang kemudian menjadi benteng utama bagi Anda, apalagi keluarga muslim. Bagi Anda yang mungkin teman-teman yang juga bukan muslim ya, ini menjadi benteng juga. Karena kenapa? Ada sebuah mindset saat ini yang sangat berbahaya. Mindset ini akan menjebak Anda kepada sebuah hal yang Anda tidak inginkan, ya. Apa itu? Ini adalah jebakan hutang. Yang jebakan hutang ini berimbas kepada performance Anda dalam kehidupan, masa depan Anda juga bisa terganggu dan sebagainya. Oh, mindset apa sih atau fakta apa sih? Ini teman-teman. Di tahun 1985-an ya, saya juga di situ. Apakah sudah lahir atau belum ya? Ini saya baca-baca saja. Kemudian kita juga coba riset dan sebagainya. Ternyata atau di awal 1990 di Indonesia itu sudah mulai masuk apa itu? Yakni mendapatkan untuk kemudian memfasilitasi masyarakat untuk kemudian punya rumah itu dengan bantuan dalam tanda kutip gitu ya. Itu adalah pembiayaan perbankan ya, seperti itu. Saya tidak lihat ini terkait apakah ini apa istilahnya baik buruk dan sebagainya dari sisi mungkin lah dari sisi agama dan sebagainya, coba kita pisahkan dulu. Tapi kita coba berhitung saja. Misalnya begini teman-teman, kita bicara terkait memiliki atau punya rumah atau membeli rumah. Maka mindset yang benar ketika membeli itu adalah kita punya uang dan di situ ada barang, kemudian kita beli. Nah, itu mindset utama terkait membeli. Lalu kemudian dengan adanya tadi perbankan, adanya kemudian lembaga finance lah ya, yang bisa jadi bukan perbankan gitu ya, ada lembaga finance yang itu masuk dengan masif gitu kan. Kemudian seperti mempermudah kita mendapatkan rumah atau membeli rumah. Pada faktanya tidak merubah kondisi kita sedikit pun kalau memang kita tidak punya dana sebenarnya untuk membeli rumah tersebut. Sekali lagi, mindset membeli rumah adalah kita punya uang, kemudian ada rumah, kita beli. Harga rumah 200 juta, kita beli dengan harga 200 juta. Itu namanya membeli. Itu mindset dasar dulu. Tapi kemudian dengan adanya lembaga finance ini, Anda seakan-akan digambarkan bisa membeli dalam tanda kutip, membeli bayangkan hanya dengan 5 juta rupiah, hanya dengan 7 juta rupiah. Padahal harga rumahnya ini misalnya tadi 200 juta atau 300 juta rupiah. Maka membelinya ini
berarti ada something di belakang itu. Ya, tadi ada skema kredit dan sebagainya dan sebagainya. Apakah dalam Islam tidak ada skema kredit? Apakah Allah tidak membolehkan itu? Boleh. Tapi walaupun demikian kita harus jeli, karena apa? Di situ ya ada jebakan mindset yang membuat mental kita menjadi mental yang membeli dengan dana yang tidak mencukupi untuk membeli. Ini berbahaya sekali, yakni mindset berhutang. Yang mindset berhutangnya ini cukup berbahaya. Karena apa? Boleh jadi kita seperti membeli sesuatu padahal faktanya ada disita gitu ya. Akhirnya tidak sampai kemudian kita bisa mendapatkan rumah. Maka teman-teman, poinnya di sini adalah teman-teman pastikan ketika punya satu mindset membeli adalah kita punya kita punya uang, kemudian ada barang, kemudian kita beli barang tersebut. Itu yang pertama. Adapun kemudian ada fasilitas kredit, ya, ada fasilitas kredit, maka yang harus diperhatikan adalah kita membeli dengan fasilitas kredit, tapi memang benar-benar skema pembayaran kredit ini benar-benar kita bisa penuhi. Misalnya dalam 3 tahun harus lunas, dalam 5 tahun harus lunas. Itu sesuai benar-benar dengan kemampuan kita. Bukan membeli, tapi sebenarnya kemampuan kita tidak sampai di situ, tapi memaksakan untuk membeli. Maka itu akan sangat-sangat berbahaya. Nah, apalagi satu yang ini akan menjerumuskan Anda lebih dalam lagi, apalagi ketika Anda membeli kredit, yang kredit ini kemudian ada sisi atau ada poin ribanya. Bagi seorang muslim, kita mutlak mengatakan bahwa riba, kita yakin sekali riba ini adalah haram dan itu dosa besar. Maka ketika dalam akad-akad kredit itu kemudian ada riba, contoh riba itu adalah ada denda ketika keterlambatan pembayaran kredit bulanan misalnya, kemudian ada sita, berarti di situ yang mutlak sih sebenarnya ada dendanya ya. Kemudian biasanya selain ada denda itu ada sita juga, yang itu kemudian menyalahi akad dalam Islam dan sebagainya. Karena apa? Sita ini ciri bahwa Anda sebenarnya tidak benar-benar membeli rumah, tapi sewa atau meminjam. Atau berarti dalam akad itu ada 2 akad dalam sebuah transaksi, yang itu juga sama, tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka teman-teman sekali lagi saya mau berpesan sekali lagi untuk teman-teman agar apa? Agar lebih jeli lagi untuk bisa mengendalikan mindset kita terkait membeli. Membeli adalah kita punya uang, ada barang, uang kita cukup untuk membeli barang tersebut. Satu. Yang kedua, mindset kredit ya. Kredit ini kita membeli tapi dipastikan kita memang mampu dalam cicilan tersebut. Jangan terkesan memaksakan, apalagi menyogok orang surveyornya untuk kemudian kita agar lolos dapat kredit. Seperti itu. Yang ketiga adalah pastikan kalaupun Anda melakukan kredit dalam pembelian rumah, itu kreditnya juga sesuai dengan akad-akad yang menjadi keyakinan Anda dalam, misalnya akad-akad yang Islami ya, sesuai dengan ajaran Islam misalnya, seperti itu juga harus diperhatikan. Demi apa? Satu, keamanan ya, keamanan finansial Anda. Yang kedua adalah tentu agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Dosanya apa? Dosa transaksi yang bermasalah, dosa juga dalam riba. Nauzubillah min zalik. Teman-teman sekali lagi, apakah kita wajib punya rumah? Jawaban saya adalah teman-teman usahakan Anda bisa, jika Anda mampu membeli baik cash ataupun kredit, maka mindset yang tadi tolong diperhatikan. Tapi kemudian jika Anda belum bisa membeli, maka saran saya adalah Anda mengontrak atau meminjam rumah keluarga dan sebagainya. Jadi wajib itu bukan punya rumahnya. Yang wajib adalah Anda menyediakan rumah untuk keluarga tercinta. Caranya jangan sampai terjebak ke dalam transaksi yang kita tidak mampu melunasinya, atau terjebak juga dalam riba. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.